Izin bergabung Gus, saya ingin lupa lah.
Sudah ke kantor, lewat kantor. Iya, nah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Oke, Warahmatullahi wabarakatuh. terdengar suara saya ya? Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, oke. Untuk video conference yang sesi pertama ini kita pelajari tentang dua sesi ya. Ada sesi pertama tentang pengenalan algoritma. Selanjutnya ada tentang flowchart ya. Oke, saya izin share screen untuk ini ya. Oke, ini sudah muncul? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Sudah, Bu. Oke.
Oke, materinya tentang dasar pemrograman, tentang algoritma ya. Oke, bentar-bentar. Suaranya jelas nggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, tentang algoritma. Nah, di sini ada outline perkuliahan yang akan kita bahas, yaitu terminologi algoritma, lalu ada struktur dasar algoritma, lalu ada bentuk penulisan algoritma. Oke, di sini ada definisinya. Definisi terkait dengan algoritma itu adalah urutan. Nah, di sini ya, urutan langkah demi langkah yang terbatas. Nah, ini lebih diskrit, lalu memiliki instruksi yang tidak ambigu untuk memecahkan masalah tertentu. Nah, di sini, di sebuah algoritma ini harus memiliki data input, ya, data input yang diharapkan untuk menghasilkan data output. Nah, selanjutnya, setiap instruksi yang ada dalam algoritma dilakukan dalam jumlah waktu yang terbatas dengan cara deterministik. Oke, sebelumnya suara noise-nya kedengeran nggak? Enggak, Bu. Agak noise, Bu. Oke. Nah, selanjutnya ada definisi yang lebih sederhana. Algoritma merupakan serangkaian instruksi untuk memecahkan suatu masalah. Nah, masalah bisa dalam bentuk apapun, bisa masalah di bisnis. Nah, di bisnis ini misalnya dapat part dari voucher ke Ottawa besok pagi. Lalu ada alokasi tenaga kerja untuk memaksimalkan keuntungan. Selanjutnya ada masalah lagi nih di masalah hidup. Misalnya, saya lapar, bagaimana cara memesan pizza? Lalu, jelaskan bagaimana cara mengikat tali sepatu pada anak usia 5 tahun. Jadi dalam masalah kehidupan itu bisa ada ya, ada masalah bisnis dan masalah hidup. Ini apapun ya. Nah, ini semua masalah ini bisa kita diberikan solusi dengan menggunakan sebuah algoritma. Nah, di sini ya, dari definisi sebelumnya, berarti kan terkait algoritma nih, kita berurusan dengan masalah pengolahan data di sini. Ya, lalu data ini nanti akan diterjemahkan ke program yang dapat dijalankan pada komputer. Jadi, data ini akan melalui proses, ya. Nah, karena kita hanya bisa input, simpan, proses, dan output data, nah pada komputer, instruksi dalam algoritma kita akan terbatas pada keempat fungsi ini. Nah, kita lihat di sini, ada representasi algoritmik, ya. Oke, di sini ada input. Ada input itu untuk mengambil informasi, mendapatkan informasi, ya, untuk informasi. Nah, kalau di bagian algoritma di sini, ini menggunakan get input comment. Ini nama fungsi input menggunakan get. Lalu ada storage information. Nah, kalau di pseudocode itu menggunakan given atau result. Nah, di sini ya, bisa intermediate dan set di sini.
Nah, setelah input storage, lalu kita proses. Yang diproses apa? Yang diproses dari input ini. Nah, prosesnya bisa berupa apa? Aritmatik. Ya, aritmatik ini kan terkait dengan matematika, operator matematikanya. Lalu ada repeat instruction. Nah, di sini kita menggunakan looping, perulangan. Ya, perulangan. Jadi kalau ada proses yang berulang kali, misalnya proses sampai 100 kali, kita nggak mungkin nih membuat prosesnya sampai 1000. Kita bisa menggunakan fungsi loop aja nih di sini. Selanjutnya ada kondisional. Kondisional ini menggunakan fungsi if. If itu jika ya. Nah, kalau ada fungsi if, berarti ini tergantung kondisinya. Misalnya jika lampu merahnya hijau, maka apa? Kalau lampu merah hijau, maka apa sih? Jalan, Bu. Jalan, boleh jalan. Halo? Jalan, Bu. Halo, halo? Lampu merahnya Halo. hijau, maka apa? Jalan, Bu. Boleh jalan. Nah, Boleh di garis jalan, Bu. suara. Boleh jalan, Bu. Ayo lampu merah hijau, maka apa? Kalau di jalan kita jawab, Bu, tapi Ibu gak dengar. Sih? Jalan, Bu. Jalan, Bu. Jalan. Oke, coba ngomong lagi deh. Enggak, Bu. Tes, Bu, Ibu. Dengar ya, Bu? Ada Halo. ya? Bu, dengar, Bu. Ini yang benar. Iya, Bu, sudah, Bu. Oke. Udah ya. Tes suara saya jelas ya? Iya, jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Jelas. Suara noise gak ada kan? Masuk ke suara noise-nya? Aman, Bu, aman. Aman ya, oke. Oke, Lanjut aja, Bu. ya, selanjutnya di sini ada if nih. Tadi pertanyaannya apa? Kalau di jalan itu, di lampu merah itu kita ketemu warna lampu hijau, maka apa? If. Boleh jalan. Jalan, Bu. If hijau, maka then jalan. Nah, ini termasuk kondisional. Selanjutnya ada output di sini. Output itu untuk menampilkan informasi. Informasi dari mana? Ya dari proses ini. Kan data itu sudah diproseskan, maka menghasilkan output dan informasi. Oke, selanjutnya ada seperti ini ya. Untuk representasi algoritmik, di sini ada problem. Jadi ada masalah. Masalahnya apa? Misalnya untuk membuat algoritma ini kalkulator sederhana. Nah, berarti apa nih masalahnya? Berarti kita butuh data ya, data angka. Lalu saya butuh operator matematika. Gitu ya, tambah kurang bagi. Ini masalahnya nih, kita definisikan dulu. Selanjutnya kita dari masalah itu lalu kita masukkan ke dalam bentuk algoritma. Ya, algoritma tadi apa? Beberapa instruksi untuk menampilkan dan menyelesaikan masalah. Nah, setelah ada algoritma di sini, lalu di sini diminta input. Inputnya apa misalnya? User nih. Input ini kan diisi oleh user. Input ini bisa kalau aplikasi sederhana kalkulator itu gimana? Yang diinputkan. Angka berapa? Angka kan? Misalnya angka 1 sampai angka bilangan bulat, ya terserah ya. Angka. Nah, selanjutnya, dari angka ini,
akan diproses. Nah, diprosesnya apa? Prosesnya, proses aritmatik. Nah, ya di sini. Proses tambah, bagi, kurang, kali. Ya di sini prosesnya. Nah, selanjutnya di output. Outputnya apa? Hasilnya atau informasi. Nah, dari proses ini akan disimpan ke dalam storage atau penyimpanan data. Oke, kita lihat dulu untuk masih deskripsi algoritma. Pahami masalah sebelum memecahkannya. Kita identifikasi dan beri nama setiap input. Nah, kalau kita ingin membuat pseudocode algoritma, kita harus tahu nih input itu pasangannya given, gitu ya. Lalu kita identifikasi lagi dan beri nama output menggunakan result atau hasilnya. Oke, selanjutnya tetapkan nama algoritma menggunakan name. Ini dalam kurung harus ada ya. Selanjutnya gabungkan ketiga bagian informasi menjadi sebuah pernyataan resmi. Misalnya definition. Ya. Jadi dari ketiga ini kita buat definition. Jadi ada result titik 2 name given. Oke, kita lihat. Setelah deskripsi algoritma telah disiapkan, berikut pemecahan masalah. Nah, misalnya kita akan mengembangkan serangkaian instruksi terbatas ketika dijalankan dan akan melakukan komputasi. Nah, terhadap result yang diinginkan. Nah, ini given-nya method. Oke, kita lihat. Oke, untuk sintaks di sini, ini untuk proses nih berarti. Proses operatornya. Nah, sebelah kiri tanda sama dengan, yang mana? Yang mana? Yang X, Bu. Variabel. Variabel itu yang mana? Yang X. 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 Variabel X nih, variabel X. Dan sebelah kanan merupakan nilai atau ekspresi. Nilainya mana? Ada 5Y variabel, plus ada 16. nilai. 5Y plus 16. Variabel X, kalau kita lihat nih yang dibaca, variabel X bernilai 5Y plus 16. Ini variabel, ini nilai. Gitu ya. Lalu setiap variabel mengacu pada lokasi yang unik dalam memori yang berisi nilai. Berarti variabel ini nanti akan disimpan ke dalam memori. Nah, ini untuk sintaks-sintaks itu penulisannya. Alur penulisannya seperti ini. Selanjutnya ada interpretasi. Misalnya ada sebuah assignment dijalankan dalam 2 langkah. Yang pertama, evaluasi ekspresi ditemukan di sisi kanan. Lalu pengaturan nilai yang dikembalikan dalam sel memori yang sesuai dengan variabel. Kita lihat di sini. Ada let size di sini. Oke, berarti nama variabelnya yang mana? Nama variabelnya mana? Set size. Set size. Let size di sini. Nilainya yang mana? 15. Nilainya 15. Lalu ada lagi di sini. Ada let area. Ini nama apa? Area ini nama apa? Variabel. Oke, variabel. Ini juga variabel. Ini variabel. Ada bintang, ada kurang. Itu namanya apa? Nih. Bintang. Sama dengan itu, Bu. Oh iya, sama dengan ya. Oke, ada sama dengan, ada bintang. Apa artinya? Hasil kali, Bu. Iya, hasil kali namanya apa? Operator. Operator. Oke, kita lihat di sini ada perbedaan antara matematik
dan computer science. Kita instruksinya seperti ini. Jika sama pada matematika, kalau A sama dengan B, berarti B sama dengan A. Ini sama aja kan? Nah, kalau di computer science, ini nggak bisa nih. Beda lagi. Kalau lab A sama dengan B, pasti tidak sama dengan lab B sama dengan A. Ini hasilnya beda. Beda. Ya. Nah, dalam matematika kita mengenal relasi. Nah, relasi itu kan hubungan ya. Sebuah relasi B sama dengan A plus 1 merupakan pernyataan yang selalu benar setiap saat. Nah, ini di matematika nih. Kalau di computer science gimana? Jadi, kita dapat memiliki seperti ini. Kalau A sama dengan 5, B sama dengan A plus 2, A sama dengan 2. Artinya apa? Relasi B sama dengan A plus 1 bernilai benar. Nah, berarti kan di sini, kalau di komputer nih, kita harus menjalankan per baris dulu. A sama dengan 5 apa? Berarti A sama dengan 5 dijalankan dahulu, baru komputer akan mengecek baris kedua. Setelah itu akan mengecek baris ketiga sesuai instruksinya. Nah, ini kalau bernilai benar atau true. Gitu ya, beda ya. Nah, kita lihat lagi. Instruksi A sama dengan A plus 3 bernilai salah pada matematika. Nah, kalau di computer science berarti lab A sama dengan A plus 3. Berarti nilai A yang baru ya merupakan penjumlahan nilai A yang lama dengan 3. Nah, berarti kan gimana? A yang di sini gimana? A-nya yang lama. Gitu ya. Yang ini beda lagi. Nah, kalau ini gimana? Instruksi A plus 5 diperbolehkan dalam matematika. Kalau di computer science, lab A sama dengan 5 sama dengan 3. Lab A plus 5 sama dengan 3. Nah, di sini tidak memiliki arti pada computer science karena sebelah kiri harus nama variabel. Nah, kalau rekan-rekan semua menuliskan instruksi seperti ini, ya, ini bukan variabel. Let A plus 5 ini bukan variabel. Ya, harusnya seperti ini. Let A sama dengan. Gitu ya. Nah, kita lihat untuk input. Kan dalam algoritma itu kan kita harus ada input, proses, dan output ya. Untuk sintaksnya ada get variabel di sini. Nah, variabel diperoleh dari given. Nah, interpretasinya di sini user harus memberikan sebuah nilai. Nah, nilainya diberikan, lalu disimpan ke dalam variabel. Nah, kita lihat di contoh di sini. Ada input nih, kita ada fungsi get, lalu ada variabelnya apa di sini? Nama variabelnya? Nih, kita lihat di sini, get variabel. Kalau ini get, variabelnya yang mana? Size. Nah, variabel itu kalau ada dua kata, kita gunakan ini, underscore. Jadi nggak boleh nih kalau variabel size, spasi, site ini nggak boleh kalau ada spasi. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang ini get, sekarang give. Nah, give ini untuk output.
Ya, output itu variabel diperoleh dari resultnya. Nah, interpretasinya nilai variabel yang ditampilkan. Berarti di sini harus ada nilainya nih. Ya. Nah, berarti apa variabelnya? Area. Give area. Oke, selanjutnya di sini tulis algoritma untuk menentukan jumlah dari 3 bilangan yang diberikan. 3 bilangan, ya. Berarti kita analisa di sini ada name. Nah, name-nya ada sum 3, artinya apa? Kalau ada soal nih, tulislah algoritma untuk menentukan jumlah dari 3 bilangan. Berarti butuh 3 input. Ya, 3 input dan variabel. Dan variabel. Oke, di sini kita kalau ingin membuat pseudocode algoritma, di sini ada di sini name.2 sum 3, artinya apa? Menjumlahkan. Sum itu kan fungsi menjumlahkan. Lalu ada given. Nah, given tadi untuk apa? Ayo, given tadi untuk apa? Memberikan output. Given, give. Untuk Buat result, input, Bu. variabel diperoleh dari given. Tuh. Bisa ini untuk input nih. Input ya. Bener gak? Tuh. Kita ini oke, give ya. Oke. Nah, ini untuk kalau given di sini, ini untuk inputnya. Input. Lalu untuk result, berarti hasilnya akan disimpan ke dalam variabel apa? Variabel total. Jadi nggak harus total, misalnya hasil jumlah atau apalagi misalnya katanya hasil penjumlahan dari 3 atau jumlah aja bisa. Jadi nggak perlu satu kata ini gitu. Boleh total, boleh jumlah, boleh hasil. Ini namanya variabel. Nah, selanjutnya kita definisikan. Nah, didefinisikan ini berarti kan kita harus ada variabel yang berisi proses input dan operasi penambahannya. Nah, kalau kita definisikan berarti kan total ini adalah untuk menyimpan hasil penjumlahan itu kan. Nah, titik 2 sama dengan sum 3. Nah, sum 3 itu dapat dari mana? Dari name di sini. Ya, nama penjumlahannya yang dijumlah itu variabel yang mana? N1, N2, dan N3. Karena kan yang diminta 3 bilangan. N itu 3 bilangan variabelnya. Nah, kita ke metode. Nah, di metode ini, kita harus ada proses input. Nah, inputannya apa? Kan belum didefinisikan kan nilai N1 itu berapa? Nilai N1 ini ada angkanya nggak? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kalau kita lihat berarti kan user diminta menginputkan angka, ya nggak? Ya kan angkanya terserah inputan user berapa. N1, N2, N3. Berarti ini gunakan fungsi get. Get N1 ini harus sesuai nih penulisannya. N1, N2, N3. Nah, ini masing-masing diberikan get. Ini input nih.
Nah, ada input, ada proses. Proses itu apa? Apa proses itu? Ya prosesnya. Kita mau ngapain sih di sini? Menjumlahkan 3 bilangan. Ya udah, kita gunakan let. Let. Nah, di sini berarti kan kita butuh variabel total untuk menampung 3 variabel yang akan ditambahkan. Berarti total sama dengan N1 ditambah N2 tambah N3. Nanti setelah diproses, untuk outputnya kan pakai give. Nah, hasil dari penambahan ini akan disimpan ke variabel mana? Ayo, kan sistem udah proses penambahan ini nih N1 tambah N2 tambah N3. Hasilnya akan disimpan ke variabel mana? Sum Total. 3. Total. Variabel total. Total. Total lah, kan ini udah didefinisikan total. Ya udah selesai, nanti give total. Totalnya tergantung input yang akan ditambahkan. Nah, kalau kita lihat dari implementasi misalnya nih, siapa nih yang open mic? Ahmad Dwi Prasetyo misalnya diminta menginputkan N1 nih. Ada Ahmad di sini, ada Ahmad? Ada Bu, ada. Misalnya nih di sistem itu udah jadi. Ini kan belum program yang sudah dijalankan, ini baru algoritma, bukan program. Nah, kalau programnya kita mengikuti alur ini, gitu kan. Nah, nanti user diminta inputkan N1. N1-nya misalnya Mas Ahmad menginputkan berapa N1? 2 Bu, 2, angka 2. 2. Nah, lalu di sistem diminta lagi inputkan N2. Berapa? 3 Bu, 3. Nah, selanjutnya di sistem diminta inputkan N3 berapa? 5, totalnya 10. 5. Nah, ini sistem baru nyimpen angka segini nih, ya kan? Baru nyimpen segini. Nah, nanti diproses ke sini kan? Nah, langsung ditambahkan. Berapa hasilnya? 10 Bu. Nah, 10 ini ada di variabel berapa? Variabel apa? Total. Variabel total. Nanti outputnya adalah 10. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ini masih basic nih. Ayo diresapi dulu. Gampang ya? Oke. Selanjutnya nih. Tulis algoritma untuk menentukan hasil dari proses pembagian. Ini proses bagi ya. Seperti gini. Jika diberikan 2 bilangan. Nah, ini udah diberitahu. Bilangan X dan Y. Ya udah tinggal dibuat nih algoritmanya. Name-nya division. Ya, ini bebas nih. Penamaan algoritmanya terserah. Lalu ada given. Nah, given ini berarti kan untuk inputannya X dan Y untuk 2 bilangan itu. Nah, selanjutnya ada result. Result itu nama variabelnya apa? Ya ini ya. Quotient. Ya. Selanjutnya kita definisikan. Nah, definisikannya berarti ini ya. Nama variabelnya sama dengan division dalam kurung X, Y. Ya udah ini gampang nih. Metodenya ini inputnya yang mana? Inputnya yang mana? Get X dan get Y. Input. Get X, get Y. Proses yang mana yang diproses? Let quotient sama dengan X dibagi Y. Oke.
pembagian di sebuah algoritma, berarti gini ya, slice. Lalu ada outputnya gimana? Give Outputnya quotient. give quantity. Quotient. Nah, berarti yang di sini mengambil hasil dari variabel yang disimpan oleh quantity. Udah gampang kan? Tulis algoritma. Jadi kalau ada soal seperti ini, dibuat algoritmanya. Oke, selanjutnya. Oke, baca nih. Siapa nih? Ada yang mau baca? Ini baca yang ini. Silahkan baca. Boleh, Bu? Oke, silahkan. Eh, tulis algoritma untuk menentukan hasil penjumlahan dan perkalian dari dua bilangan yang diberikan. Name-nya sometimes, givens 61 dan 62, result total dan produk. Definition mendefinisikan total dan produk sama dengan sometime 61 dan 62. Metode yang digunakan get 61, get 62, let apa namanya? Memasukkan variabel total dengan variabel 61 dan 62. Terus dimasukkan lagi let product dengan variabel 61 dan 62. Terus di give atau mengeluarkan hasil dari proses itu variabel total dan give untuk variabel produk. Nah, berarti gimana? Kita lihat dulu nih. Untuk menentukan hasil, berarti ada dua proses nih, hasil penjumlahan dan perkalian. Nah, berarti ada berapa bilangan? Ada dua. Ya udah, tinggal dibikin variabelnya. Misalnya 61, 62. Tanpa 61 misalnya apa? Angka 1, angka 2 boleh. Ya. Lalu ada result di sini. Ada total di sini untuk total ini untuk penjumlahan, produk untuk perkalian. Nah, ini untuk masing-masing variabelnya. Variabel untuk menampung hasil. Nah, sekarang definisikan untuk total dan produk, berarti sometimes, ya, kita menggunakan sometimes, 61 dan 62. Oke, di sini ke metodenya kita definisikan inputannya yang mana? Input data yang mana? Get 61 dan get 62. Get 61 dan 62. Prosesnya mana? Let total dan let Total product. dan let produk. Let total dan let product. Produk. Apa yang diproses? Ngeproses apa sih? Variabel total dan variabel produk. Ya, apa yang Proses 61 ditambah 62 dan 61 dikali 62. Ini ya, penjumlahan dan perkalian. perkalian yang diproses. Hasilnya akan disimpan ke variabel mana untuk penjumlahan? Ke give Variabel total. total. Variabel total ini. Total ke sini. Kalau perkalian dari mana? Dari let Variabel produk. produk. Nah, kalau saya ganti nih, 6-nya jadi 621, boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa tuh? Karena sudah didefinisikan tadi namanya hanya 62. Nah, karena di sini kita sudah mendefinisikan inisialisasi data. Inisialisasi data untuk 6 yang kedua yaitu 62, bukan 61. Kecuali saya ganti lagi menjadi 621.
Ini error nggak kira-kira? Harusnya tidak. Kalau Error nggak nih? dari Saya ganti 21, ini 21 error nggak? oh enggak. Yang benar. Error, Bu. Error, Bu. Di total soalnya masih 62. Ini masih ada nih. Iya, di total masih ada 62. Nah, error kan? Kecuali di sini saya menambahkan 621. 621. Oke, silahkan diresapi dulu. Bu mau nanya dong, Bu. Oke, Bu nanya. boleh nanya, Bu. Ya, silahkan. Bu, kalau definisinya itu 2 baris nggak boleh ya, Bu? Mesti dijadiin 1 baris seperti itu. Misalnya definisinya total sama dengan 61 plus 62, terus produk 61 kali 62 gitu. Boleh nggak, Bu? Boleh-boleh aja. Boleh nggak apa-apa. Terus untuk nama, Bu, sometimes itu bebas-bebas aja ya, Bu? Bebas Harus aja. bebas Ini kita. kan nama programnya. Nama programnya Baik, Bu. bebas, terserah. Baik, Bu, makasih. Oke, ada lagi silahkan. Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, ini contoh lagi algoritma keempat. Nah, coba ada yang mau jelasin kan nih? Nah, tadi yang perempuan tadi, siapa? Revika Hendo, ini perempuan apa laki-laki ya? Mana tadi? Ada yang mau ngejelasin ini nggak? Silahkan. Gampang nih. Saya, Bu, boleh Oke, silahkan. tentukan jumlah dan rata-rata dari 3 bilangan yang diberikan. Name-nya ini average 3, VG 3. Givens-nya itu inputnya ada 61, 62, dan 63. Results-nya ini nanti ada sum dan average. Untuk definition-nya, sum dan average sama dengan AVG dalam 61, 62, dan 63. Terus metodenya, ini ada inputannya, ada get 61, ada input get 62, dan input get 63. Untuk prosesnya, yang pertama ada proses let sum sama dengan 61 ditambah 62 ditambah 63. Untuk proses average itu, let average sama dengan sum dibagi 3. Sum ini dari proses let sum. Untuk outputnya ada give sum dan give average. Oke, ini berapa jumlah data yang ada? Datanya Ada ada 3 berapa? inputan, Bu. Ada Ada berapa 3 data? inputan. Ada Kalau 3 inputannya ada 3 data. Ada berapa proses operator matematika di sini? Ada 2, Bu. Ada penjumlahan dan pembagian. Oke, kalau penjumlahan menggunakan sum atau tambah. Kalau rata-rata, rata-rata itu menggunakan average. Ya. Average. Average itu total dari sini, gunakan sum lalu dibagi 3. Oke, sekarang baca yang ini nih. Yang pertama gimana? Boleh, Bu? Halo, Bu. Oke, silakan. Oke, saya izin baca ya, Bu. Terkadang dalam sebuah algoritma, kita perlu memiliki variabel untuk menyimpan nilai sementara. Poin kedua, ini adalah variabel perantara yang pada definisi algoritma disebut sebagai Oke,
terkadang dalam sebuah algoritma kita perlu memiliki variabel untuk menyimpan nilai sementara. Nah, kalau dari tadi nilai sementaranya yang mana? Yang mana nilai sementara? Berarti ini ya. Sum, range. Ini kan menilai ini nih. Nah, gitu ya. Nah, terus yang kedua, ini adalah variabel perantara yang ada deskripsi algoritma tersebut sebagai intermediate. Berarti kalau variabel perantara kita ganti dengan intermediate. Nah, kita lihat di sini. Oh, oke. Yang ini bukan variabel sementara ya. Ini sudah final. Karena tidak ada intermediate. Nah, kalau variabel perantara ada intermediate. Kita lihat di sini. Nah, di sini ada tulis algoritma untuk menukar nilai dari dua bilangan. Yang mana? Kita gunakan nama programnya swap. Ya, swap itu menukar. Lalu ada give. Berarti dua bilangan. Berarti kita definisikan dengan X dan Y. Untuk menampung hasilnya menggunakan X dan Y juga. Lalu ada intermediate untuk menampung variabel sementara menggunakan temp atau temporary, menyimpan ke memori sementara. Lalu ada definisi. Ya udah berarti nama programnya swap kurung buka X, Y. Nah, selanjutnya di sini metode nih. Inputannya yang mana? Ya udah ini. Get X, get Y. Prosesnya yang let temp. Nah, temp itu berarti kan menyimpan hasil nilai sementara. Berarti temp sama dengan X. Ini kan kita kalau mau menukar dua bilangan kan butuh tempat untuk nyimpen dulu kan? Ya nggak? Kita mau nuker nih. Nuker bilangan 1 sama 2. 2 mau ke sini. 1 mau ke sini. Nah, sebelum ke sini kan dia harus disimpan dulu. Yaitu di temp dulu. Gitu kan? Nah, sama seperti ini. Let temp X, temp sama dengan X. Ya kan? Lalu let X sama dengan Y. Berarti ditukar dulu nih. X, let X sama dengan Y. Berarti kan bertukar nih. Udah nuker kan? Nah, sekarang let Y sama dengan temp. Artinya apa? Temp ini berarti yang di mana? Dari sini kan? Nah, tuh. Paham nggak maksudnya? Halo? Paham, Bu. Bener Paham. nggak? Paham, Bu. Paham. Coba gimana? Kenapa nggak langsung Y sama dengan X? Timpa, Bu, nanti nilainya, Bu. Ketimpa, bener. Karena kita harus nyimpen dulu nih, ditampung dulu si nilai X-nya. Nah, kalau sudah, berarti kan give X, give Y. Kenapa give temp nggak ada di sini, di output? Karena dia nilai sementara, Bu. Nah, untuk nilai sementara. Sedangkan kita butuh hasil yang sudah benar. Ya, give X, lalu give Y. Oke, kita lihat lagi di sini. Tulis algoritma yang menambahkan dua bilangan yang diberikan, yaitu X dan Y, dan mengembalikan jumlah tersebut dalam variabel X. Gimana nih? Ini ada menampung nilai sementara nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, langsung. Add itu berarti kan menambah. Berarti kita add tuh. Variabelnya apa? X dan Y. Ini sama, resultnya
mengembalikan berarti ini hasilnya ke variabel X. Berarti resultnya di X untuk outputnya. Ya, intermediate-nya none, lalu definition-nya at X dalam kurung X, Y. Oke, kita lihat di sini untuk metode berarti inputannya X, Y, let X. Nah, let X ini gimana nih maksudnya? Proses kan? Maksudnya gimana nih? Menambahkan dua bilangan. Ya udah tinggal ditambahkan aja bilangannya. X plus Y. Lalu mengembalikan jumlah tersebut ke variabel X. Berarti dibalikin lagi. Karena kan di sini nggak ada Y. Ya nggak? Nggak ada Z. X, Y, Z. Paham nggak maksudnya? Nih. Nah, kalau ini kan penambahan juga nih. Mana nih? Nah, ini kan nggak ada pengembalian nilai kan? Ya, tapi nilai itu disimpan ke dalam variabel quotient. Ya kan? Nah, sedangkan yang ini, mana tadi? Nah, sedangkan yang ini dibalikin lagi ke dalam variabel X. Berarti nilai X ini akan berubah kan? Ya nggak? Berarti give X. Gitu ya. Menambahkan dua bilangan yang diberikan X dan Y, dan mengembalikan jumlah tersebut dalam variabel X. Ya udah dibalikin lagi nilainya ke X. Ini udah ditambahin, hasilnya disimpan lagi ke sini gitu. Ini untuk outputnya. Oke, ini untuk summary-nya. Oke, silakan baca nih. Siapa yang mau baca? Oke, kesimpulannya apa nih setelah kita pelajari? Ranu Ratmaja, silakan mau baca. Nih, dari name sampai result. Sampai sini aja nih. Oke, untuk summary-nya dari name-nya given, untuk nama algoritmanya adalah nama dari nilai yang diberikan untuk suatu masalah. Jadi ini kayak outputnya gitu ya, Bu? Atau nama ininya, nama algoritmanya. Oke, sama iya. Yang kemudian yang Baik. result adalah nama dari nilai yang dihasilkan dari suatu masalah. Result ini mungkin seperti outputnya gitu ya, Bu? Oke, betul. Nah, selanjutnya ada intermediate sampai metodenya gimana nih? Nih, gimana tuh? Kita coba, Bu. Oke, silakan. Intermediate adalah nama dari variabel perantara yang digunakan dalam algoritma. Sedangkan definition adalah definisi formal dari algoritma tersebut menggunakan format name, given, dan result. Lalu metode adalah rangkaian langkah demi langkah dari instruksi untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Nah, berarti rekan-rekan semua harus memahami dari istilah algoritma di sini. Ya. Ada name, ada given, ada result. Lalu ada metode. Nah, metode ini berarti rangkaian langkah demi langkah. Berarti ada input, ya kan? Metode ini kan input, proses, outputnya. Nah, kalau given ini yang paling atas kan? Ini kan yang di atas tadi. Nih, ini yang atas tadi. Metodenya yang ini. Oke. Sekarang apa nih? Tujuan menelusuri algoritma adalah untuk memastikan bahwa ia bekerja. Nah, ini adalah tes yang harus diselesaikan sebelum menulis kode komputer. Jadi sebelum rekan-rekan semua ngoding, harus buat algoritmanya dulu. Alurnya bagaimana, input proses outputnya bagaimana, didefinisikan dulu. Nah, lalu kita harus menelusuri dulu nih, eksekusi urutan instruksinya apa. Lalu menghitung nilai dari setiap variabelnya. Lalu memeriksa hasil yang benar. Kita cek ada yang error enggak, gitu ya. Harus ada urutannya. Nah, lalu kalau membuat algoritma, yang pertama itu
Beri nomor setiap instruksi dalam algoritma. Kita bikin nomor 1, 2, 3. Lalu buat tabelnya yang kedua. Ya, kolom pertama dari tabel menunjukkan instruksi yang sudah dieksekusi. Lalu kolom selanjutnya beri daftar semua variabel algoritma. Ada given, ada result, dan intermediate. Dibikin tabel. Lalu langkah ketiga lengkapi tabelnya. Ya, identifikasi apa yang terjadi. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya tracing algoritma atau menelusuri algoritma tanpa kita mengeksekusi sebuah program itu. Jadi kita tahu nih yang ini, yang 3 mana nih? Ini ya. Hasil yang ini, hasil algoritma ini kita harus tahu kenapa outputnya 10. Ya, itu namanya tracing program. Trace program. Telusuri. Nah, ini ya. Misalnya ada inputan 24, 31 dan 35. Ya udah, kita buat di sini metode, ya metodenya berarti apa tadi? Get 61. Nah, yang di metode tadi diketikkan lagi, tulis lagi ke dalam tabel. 1 sampai 7 bener gak? Mana tadi? Nih ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini 5 ya, kita lihat ya. Get 1, yang penting ada proses, ada if-nya. Oh, ini yang 2 ya. Oh, oke. Sebentar, mana ya? Oh, ini nih. Yang ini dibuat tabelnya. Coba hitung ada berapa baris di sini. Ada 7, berapa Bu. baris? 7, Bu. Ada Ada 7. Nah, 7. berarti baris 1 sampai 7 dibuat ke dalam tabel. Nah, tabelnya ini. Nih, ditulis aja nih di bagian metode. Get 1 sampai give average. Nah, lainnya ditulis line 1 sampai 5. Nah, di sini diberitahu. Line 6 output 90. 90 ini dari mana? Sum. Penambahan. Penjumlahan, Bu. Oke, penjumlahan dari mana? 61, Power 4, Bu. 61, 24, 24 tambah 31 berapa? 55, Bu. 55 tambah 35 berapa? 90. 90. Hasil dari ini kan sama nih, get 61. 61 ini kan 24, 62 itu 31, 63, 35. Nah, hasilnya diproses di sini, masuk ke sini. 61, 24, 31. Ini ditambahin. Gitu ya. Jelas gak bacanya? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke. Ya. Sekarang ke average nih. Average dulu. Berarti gimana? Berarti di sini butuh nih sum penambahannya berapa totalnya? 90. Ya udah tulis aja 90. Hasil ini, hasil sumnya ditulis di sini 90. Udah? Nah, sudah, berarti average-nya belum ada kan? Nah, selanjutnya kita ingin mengisi average. Average-nya dengan sum dibagi 3. Sumnya dapat dari mana? Let sum. Let sum yang ini ya. 90 set dibagi 3. 90 bagi 3 berapa?
30, Bu. 30. Udah nih dapat ya. Sekarang di bagian lainnya diberitahu give sum berarti 6 output 90. Hasil penjumlahannya dari sini. Nah, lalu average rata-ratanya 30 ya. Udah tinggal ditulis aja 30 dari hasil ini. Oke, gampang ya. Ya, Bu. Yang benar. Gampang lah ini mah. Lanjut, Bu, lanjut. Kering nih. Nah, ini. Telusuri algoritma 5 di mana bilangan X dan Y bernilai 25 dan 88. Ya udah yang tadi ya. Yang temporary tadi. Nah, yang ini algoritma 5 ini dibuat ke dalam tabel telusuri. Nah, ya udah. Ada berapa baris di sini? Tadi. Nah, hitung berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya udah. Ditulis aja 7. Nih, 7. Ya kan? Tinggal ditulis. Disesuaikan urutan lainnya. Udah kan? Lalu X, Y, dan tem. Ya udah ini X, Y ini untuk diisi oleh nilai, ya kan? Ya udah, get X. Inputan pertama, user diminta angka berapa? Ayo, inputan pertama 25. user. Angka berapa? 25. X yang pertama adalah 25. Lalu, user diminta menginputkan nilai Y. Y-nya berapa? 88, Bu. Y-nya 88. Ya kan? Berarti ada X25, Y88. Sekarang ada metode lagi. Let tem sama dengan X. Gimana nih? X-nya, ya kan? X-nya dimasukkan ke dalam variabel temporary. X-nya berapa? 25, Bu. 25. Nah, 25 pindah ke tem. Ya kan? Sesuai dengan instruksi ini. Selanjutnya, X sama dengan Y. X-nya berapa? Delapan. 88, Bu. 88. X sama dengan Y. Y-nya berapa? 88. Ya kan? Y-nya kan dia 88. Berarti X sama dengan 88. gini nih. X sama dengan Y. Di mana Y itu berapa? 88. 88. Sekarang, ini kan masih X ya? X sama dengan, 88. nah ya udah berarti yang tadinya X-nya pindah ke tem, jadi pindah ke 88. Bener ya? Nah, sekarang kita cek yang kelima. Y sama dengan temporary, sama dengan tem. Oke. Y sama dengan tem. Temnya berapa? 25, Bu. 25. 25. 25. Berarti Y sama dengan, 25. ya udah, berarti 25-nya ada di dalam Y, gitu kan? Betul. Ya udah, sekarang give X. X yang terakhir yang mana? Yang 25 apa 88? 88. 88. Nah, X yang terakhir, berarti ini yang diambil. Karena kan proses berhenti di sini. Ya kan? Y sama dengan 25. Berarti Y-nya yang mana?
88 apa 25? 25. 25, Bu. Itu gampang. Gampang ya? Masih gampang. Yang benar. Insya Allah. Masih gampang, Bu. Nah, Bisa. ini nanti Allah, Bu. rekan-rekan semua silakan dipelajari ya. Ini untuk latihan aja, tapi nggak perlu dikumpulin juga nggak apa-apa untuk melatih rekan-rekan semua ya. Oke, silakan ada yang mau ditanyakan? Tugasnya itu emang deadline-nya lama ya, Bu? Yang mana? Tugas-tugas. Tugas 1, iya. Mau cepet ya boleh kalau mau cepet. Jangan, Bu. Hmm? Oke, jadi tugas 1 itu nanti dikumpulkan di tanggal 3 ya, 3 Desember. Ya, jadi rekan-rekan semua masih ada waktu untuk mengerjakan ya. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Karena nanti sesi 2 di hari apa ya sesi 2 ya? Besok, Bu. Nanti untuk Vicon yang kedua nanti akan saya infokan lagi ya. Yang penting ini pemahaman untuk sesi pertama terkait algoritma udah cukup kompleks dan udah banyak banget yang kita pelajari ya. Pastikan rekan-rekan semua membaca, sering-sering latihan nanti untuk ke proses praktikumnya lebih gampang gitu ya, implementasinya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita Oke, Bu. cukupkan. Ada pertanyaan nggak? Untuk sekarang cukup nih, Bu. Cukup Paling ya? nanti kalau Oke. ada yang mau ditanyain di grup paling Oke. nanti. Oke, kalau Mohon tidak maaf, ada, Bu. Tadi yang tugas yang deadline tanggal 3 itu tugas apa ya? cek di LMS dong. Aduh, Flowchart, Mas, flowchart. Cek LMS flowchart, saja. Oke, siap, siap. cek LMS. Gitu ya. Jadi pastikan rekan-rekan semua sering-sering lihat info di LMS ataupun di WA ya. Jadi jangan sampai kalian rekan-rekannya udah ngumpulin tugas, terus eh, sendirinya ketinggalan informasi, bahkan soalnya aja nggak tahu gitu ya. Jangan sampai seperti itu ya. Oke, Ya, Bu. kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf Amin. ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.